2 ya. Kita masuk ke nomor 2. Pada sebuah segitiga ABC, titik P membagi sisi AB sama panjang. Kemudian yang berikutnya adalah titik Q berada di antara B dan C dengan 2 PQ sama dengan 3 CQ. Titik R adalah titik potong garis AQ dan CP. Berapakah perbandingan panjang PR berbanding dengan PC? Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, soal ini kemungkinan besar, ataupun bagi saya ini tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi daripada yang tadi. Kenapa? Karena soal ini tidak disediakan gambar. Kalau soal yang tadi itu sudah ada gambarnya. Maka mau tidak mau kita harus menggambar itu. Mencoba menerjemahkan soal itu ke dalam bentuk gambar. Ya, yang harapannya membantu. Gambar yang membantu yang seperti apa? Gambar yang membantu adalah gambar yang harapannya mendekati apa yang diminta oleh soal. Misalkan titik tengah, ya mendekati titik tengah, Pak. Ya, nah itu nanti akan membantu. Ketika ketemu garis bagi, ya gambarlah setidaknya menyerupailah, mendekati bahwa garis itu memang membagi 2 sama besar. Walaupun memang tidak harus sama persis. Ya, saya mengatakan mendekati sesuai dengan apa yang diminta di soal. Oke, nah sekarang coba kita akan gambarkan, sambil saya akan menggambarkan, Bapak, Ibu, dan anak-anak, ada yang sudah selesai, ada yang sudah mencoba, tuliskan berapa jawabannya, kemudian saya akan tanya yang digunakan sampai kepada jawaban itu apa, gitu ya. Silakan aja dituliskan di chat ya, di kolom chatnya. Sudah ada yang menjawab, oke. Sambil menunggu ya. Nanti mohon ketika saya bertanya itu bisa dijawab ya. Jadi saya coba akan menggambarkan di sini. Katakanlah begini. Oke, segitiga ABC itu tidak ada ketentuan apa-apa, maka harapannya segitiganya itu jangan dibuat segitiga sama sisi gitu ya, jangan ya. Katakanlah A, B, C. Titik P membagi AB sama panjang. Jadi ada titik P yang membagi AB sama panjang. Kasih tanda aja langsung. Ya. Kemudian titik Q berada di antara B dan C sehingga 2BQ itu sama dengan 3CQ. Berarti Q itu lebih dekat kemana? Ke B atau ke C? Kan begitu ya. Makanya ini usahakan hampir mendekati. Nah, titik Q itu akan lebih dekat ke C ya, dengan perbandingan misalkan ini ya, ini Q dengan perbandingannya sebanyak 3 sama saya. 3-nya di bagian bawah ya, karena lebih dekat ke C ya. Jadi 3 berbanding 2. Nah, katakanlah ini 3X, berarti ini adalah 2X. Biar aman saja. Oke. Kemudian yang berikutnya, titik R adalah titik potong garis AQ dan CP. AQ dan CP. Oh, berarti kita coba membuat suatu garis AQ dan garis CP. Oke. Ini titik potongnya, katakanlah titik potongnya adalah R ya. Di sana dikatakan bahwa R. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan PR dan PC. Oke, sudah ada beberapa yang merespon ya. Saya coba cek dulu. Juan menjawab 3 berbanding 4, Rafael 3 berbanding 7, Ilen 3 berbanding 5, dan Ilen merevisi 3 berbanding 7. Saya coba akan komunikasikan dengan Ilen. Len,
Ada di situ, Len? Iya, Pak. Oke, Len. Bisa enggak menceritakan sampai menemukan perbandingan 3 berbanding 7 itu menggunakan apa? Cara yang digunakan oleh Ilen itu apa? Menelaus. Oke, Menelaus ya, Menelaus. Kalau tahu Menelaus, maka itu akan menjadi cara yang sangat singkat. Kalau tahu Menelaus ya, pertanyaannya adalah siswa kita ataupun para siswa itu sudah sampai belajar pada tahap itu atau enggak? Ya. Nah, nanti bisa kita bandingkan. Kebetulan yang sudah sempat saya tuliskan, belum saya lengkapi di jawaban nanti itu tidak menggunakan Menelaus ya. Itu nanti akan saya bagikan. Nah, sekarang kita coba akan menggunakan metodenya Ilen ya, menggunakan teorema Menelaus. Oke. Nah, ada sedikit yang bisa dikatakan perlu sedikit hati-hati gitu ya ketika kita menggunakan Menelaus. Tetapi kita coba nanti akan membandingkan lah ya Menelaus. Len, Ilen, masih di situ Len? Iya. Oke, Len. Kalau kita menggunakan teorema Menelaus, maka kita menunjuk segitiganya apa dan transversalnya siapa, Len? Tahu istilah itu atau enggak, Len? Tahu istilah nggak pernah tahu. Hah? Nggak pernah tahu. Oh, enggak pernah tahu ya. Oke. Nah, ini sekaligus menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, menarik. Bahwa Ilen itu mampu menggunakan teorema Menelaus, tetapi istilah-istilah di balik teorema itu mungkin belum tersampaikan atau belum apa ya, atau belum disampaikan juga sama pembina gitu ya, belum sampai kepada Ilen. Nah, ini sedikit punya resiko sebenarnya. Dulu ketika saya mengajar di Jateng ya, di persiapan nasional, itu juga ada ya. Kalau misalkan begitu, pokoknya begini Pak, ini bagi ini bagi ini bagi ini, itu ya, selesai. Tapi resiko salahnya ternyata tinggi. Karena apa? Ada satu saja yang terbalik perbandingannya, maka itu akan fatal akibatnya. Saya coba mute dulu ya, Bapak Ibu ya, yang tidak saya tanya itu saya mute, mohon maaf. Oke. Cerita untuk sampai kepada Menelaus itu cukup panjang sebenarnya. Oke. Saya coba sampaikan ya, nanti kalau misalkan mau belajar secara detail ya coba nanti cari lain waktu ya. Saya mengatakan tadi, kalau demikian maka kita harus menunjuk siapa segitiganya. Lihat segitiga misalkan PBC dengan transversal adalah aki ya. Transversal itu apa? Transversal adalah suatu garis yang memotong sisi-sisi suatu segitiga yang ditunjuk ini atau perpanjangan sisi-sisi tersebut. Nah, gitu ya. Maka berdasarkan teorema Menelaus berlaku. Nah, ini biasanya saya tidak mengarahkan anak-anak itu langsung ke perbandingan Len, tetapi saya menuliskan secara bertahap gitu ya, yaitu begini, PBA dikali dengan BCQ dikali dengan CPR itu sama dengan 1. Baru kita tuliskan perbandingannya bahwa saya hapus dulu ya sebenarnya. AP berbanding dengan AB dikali dengan QB berbanding dengan QC dikali dengan RC berbanding dengan RP itu sama dengan 1. Nah, ini
apa ya, menjaga apa yang kita lakukan, melihat perbandingan-perbandingan dari transversal, akibat dari transversal itu terbalik sebenarnya ya. Kita main aman. Nah, kalau sudah tinggal masukin aja, saya nulisnya di mana ini ya. Agak susah. Oke, saya naik ke atas ya. AP berbanding AB itu akan sama dengan 1/2. Karena kita tahu bahwa P itu berada di tengah-tengah antara A dan B. Dikali dengan QB berbanding QC. QB berbanding dengan QC itu adalah 3/2. Dikali dengan RC berbanding dengan RP itu sama dengan 1. Maka di sini kita akan dapatkan 3/4 dikali dengan RC per RP itu sama dengan 1. Dengan kata lain kita dapatkan bahwa RC berbanding RP itu sama dengan 4/3. Kita lihat gambarnya, RC berbanding RP itu 4/3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah PR berbanding PC. Maka kesimpulannya adalah PR berbanding PC itu sama dengan 3/7. Ya. Nah, untuk siswa-siswa yang lain, itu apa ya? Ketika kita belajar suatu teori, memang bagusnya itu lengkap. Sejarahnya itu dari mana, mendapatkan itu dari mana, itu aman sebenarnya, aman ya, kita makainya aman. Nah, itu hasilnya dan saya melihat banyak yang benar ya, benar. Oke, nah Pak, bisa enggak ketika kita menggunakan cara lain? Sangat bisa. Saya sering mengatakan kepada siswa saya bahwa untuk mendapatkan atau menuju jawaban yang bernilai benar pada akhirnya 3/7 itu tidak ada satu cara. Tidak hanya ada satu cara. Ada 2 cara, ada cara ketiga, ada cara keempat, banyak sekali. Tergantung pertama kali membaca, ide para siswa, ide Bapak Ibu guru itu diarahkan kemana? Lebih gampang kita pakai perbandingan luas saja, Pak. Selesai. Iya, bisa, sangat bisa, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kunci jawaban yang sekitar ya 2-3 hari ke depan nanti akan saya kirimkan ya. Oke. Oh, ternyata pesan-pesan ini adalah pesan private ya. Oke. Contoh yang kedua ya, kita butuh teori Menelaus ya, dan ini bagi saya itu menjadi jalan pintas ya. Ketika nanti pakai perbandingan, apalagi menulisnya itu cukup panjang. Oke, Bapak, Ibu dan para siswa, kita coba akan masuk ke soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya ini saya buang. Oke, saya coba akan masuk ke sini nih, soal yang berikutnya. Kalau ini ada gambarnya ya, mungkin jauh lebih mudah ya, dan tampaknya juga lebih mudah ya. Tetapi yuk kita coba ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Dipunyai sebuah bangun datar dengan sudut A, C, dan D adalah siku-siku. Yuk kita coba tempatkan informasi yang ada di soal itu ke dalam gambar ya, sehingga kita tidak terjerumus ya. Sudut A siku-siku, sudut C siku-siku, dan sudut D siku-siku juga. Jika panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan 6 satuan. AB, mana AB? AB sama dengan 6. Kemudian BC itu sama dengan 6. Kemudian CD itu sama dengan 8. Dan panjang DE itu sama dengan 10.
maka berapakah panjang AE? Nah, anak-anak dan Bapak Ibu guru semua, jika ada yang sudah mencoba, silakan tuliskan di kolom chat jawabannya berapa. Dan tetap nanti akan saya tanya konsep apa sih yang dipakai untuk sampai kepada jawaban tersebut. Silahkan Bapak Ibu dan para siswa yang hadir ya, yang hadir pada kesempatan ini. Saya tunggu lah ya, saya tunggu kisaran 1 menit lah. Semoga ada yang merespon ya. Tampaknya sangat sederhana kok, sangat sederhana ya. Cuman idenya itu kan yang agak berat, itu memunculkan idenya ya. Terkadang ketika kita mencoba mengeluarkan ide gitu ya, ternyata ide itu tidak sampai kepada apa yang kita inginkan gitu ya. Ya enggak apa-apa ya, jangan menyerah. Kita balik lagi kepada ide yang baru, ide yang lebih baru tentunya ya. Karena saya ketika menemukan suatu soal gitu ya, mungkin baru ide ketiga, ide keempat itu baru berhasil gitu ya. Dan itu juga belum tentu efektif ya, belum tentu efektif. Nggak ada? Belum ada ketemu ya? Belum ada mencoba ya? Untuk soal ini ya? Oke. Yuk. Kita coba akan membuat garis bantu ya. Dulu ketika di awal ini, saya mencoba membuat garis bantu yang tampak enak itu adalah menghubungkan B ke D. Ya. Maka dengan mudah kita akan mendapatkan panjang BD itu sama dengan 10 ya. Panjang BD itu sama dengan 10. Tetapi ternyata kegunaannya itu kurang. Apa yang saya lakukan dengan menarik garis BD itu daya gunanya itu kurang gitu ya. Maka saya coba mencari ide yang lain. Oke. Joel ada Joel? Lagi nyari, Pak. Oh, lagi nyari ya Joel ya. Oke. Nah, ini ada Ilen. Ilen ada 18 tapi nggak yakin sih ya. Nah, Ilen ada di situ, Len? Iya, Pak. Len, idenya Ilen itu seperti apa? Melakukan apa? Gitu. Kasih garis bantu. Cuman aku nggak gitu yakin itu beneran segitu atau enggak angkanya gitu. Garis bantu yang dibuat Ilen itu garis bantu yang mana, Len? Garis bantu yang mana yang Ilen buat dalam kondisi ini, Len? Takut salah loh, Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya aja sering melakukan kesalahan. Apa? Aku panjangin garis BC sampai ke sisi AE. Oh, panjangin garis BC sampai dengan sisi AE. Coba ya, Len ya. Jadi idenya Ilen itu begini. Terus, Len. Apa yang didapatkan setelah Ilen melakukan perpanjangan BC? Katakanlah titik fotonya di sini ya. Yang belum apa ini? F ya. F. Lupa beneran ngasal loh ini. Gitu. Terus apa ya yang bisa kita lakukan ya? Nggak bisa ngebuktiinnya loh. Aku kayak langsung mau membuktikan apa dulu? Ilen mau membuktikan apa dulu? Kalau AF-nya 8. Kalau AF-nya 8. Iya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan AF-nya sama dengan 8? Cara saya juga sebenarnya kayak gitu, dan saya anggap segitiga ABF dan BCD itu kongruen. ABF dan
ABF dan BCD. Iya. Bisa Saya enggak menunjukkan membuktikan bisa enggak menunjukkan kongruen? Ini Pak, makanya saya lagi cari buktinya Pak. Oh. Menurut saya ini Oke. berkongruen. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari dialog antara saya dengan Ilen, dialog saya dengan Juan, itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk pertanyaan saya sebagai coach itu untuk menggali. Saya pengen tahu Juan itu yakin atau enggak dengan pernyataan yang sedang dibuat oleh Juan bahwa ABF itu kongruen dengan BCD. Maka kan Juan itu tadi menjawab. Nah, itulah yang sedang mau saya cari. Nah, itulah yang perlu dikejar. Demikian juga Ilen. Ilen agak-agak yakin bahwa AF-nya itu sama dengan 8. Tetapi dari mana, Len? Nah, itu kan pertanyaan ya. Pertanyaannya itu kan tidak begitu formal, tetapi pertanyaan itu muncul untuk menggali dasar yang dipakai Ilen untuk mengatakan AF sama dengan 8, itulah yang perlu dijelaskan oleh Ilen, oleh siswa kita. Ya. Jadi belajar matematika sebenarnya adalah belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan. Ya, itu efeknya sangat besar sekali. Ya, efeknya sangat besar sekali. Jadi kita tidak ngomong secara gamblang tentang karakter, tetapi sebenarnya yang belajar karakternya itu sangat kental adalah anak-anak yang sedang belajar matematika. Gitu ya. Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, sangat bagus sekali bahwa metode ini terus saya jalankan, walaupun mungkin di awal-awal itu porsi mengerjakan soalnya itu sedikit, tetapi pola berpikir itulah yang kita bentuk sebenarnya. Oke. Nanti bisa dilanjutkan ya. Oke. Terima kasih Len, terima kasih Juan idenya. Nanti saya coba akan meneruskan ide itu tentunya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ketika saya mendapatkan soal ini, saya tadi sempat bercerita bahwa ide pertama saya itu tidak berguna. Ya, ide saya yang pertama itu tidak berguna. Maka saya coba mengalihkan kepada ide saya yang kedua. Nah, ide saya yang kedua begini. Saya mencoba menarik dari B ke E. Saya coba menarik dari B ke E. Oke, maka kita mendapatkan suatu titik potong antara BE dan DC. Katakanlah titik potongnya adalah titik F ya, yang belum itu F ya. Nah, kita misalkan bahwa CF-nya itu X, maka jelas FD-nya itu adalah 8 minus X ya. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Space saya nulis itu terlalu kecil sebenarnya. Oke, enggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang lihat. Kita bisa melihat di sana ada 2 buah segitiga ya, BCF dan segitiga CFD. Apa yang bisa kita katakan tentang 2 segitiga itu? Juan, masih di situ? Masih Pak. Apa yang bisa kita katakan terhadap 2 segitiga itu, Juan? 2 segitiga itu karena sudut BCF dan EDF sama, yaitu 90 derajat, dan sudut BFC dan DFE itu tolak belakang. Berarti kita bisa simpulkan bahwa segitiga BCF itu sebangun dengan segitiga DEF. Oke. Argumen seperti itu, Bapak, Ibu, guru yang lain itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Juan mengatakan bahwa 2 segitiga itu sebangun. Ya. Nah, saya tuliskan begini aja ya, Bapak, Ibu, dan para siswa. Jelas bahwa segitiga BCF itu sebangun dengan segitiga CFD. Oke, kalau sebangun, akibatnya apa? Akibatnya apa?
bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Itu berkaitan dengan sisi. Kalau berkaitan dengan sudut, maka kita bisa mengatakan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yuk kita coba tempatkan bahwa X berbanding dengan 8 minus X itu akan sama dengan 6 berbanding dengan 10, gitu ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa 10X itu sama dengan 6 kali 8. 6 kali 8 berapa ini? Betul ya? Halo? Masih di sana, Juan? Bentar, saya sambil mau... Loh, kok hilang saya? Mana saya tahu kok, orang tadi aja tiba-tiba hilang. Ya kok? Oh, sorry. Aduh. Ya, jadi hilang nih. Oke. Saya tuliskan lagi ya. Tadi 6, 8, kemudian saya menarik ke sana, ini X, ini berarti 8 minus X, kemudian saya langsung mengambil akibatnya ya tadi ya, terusannya bahwa X berbanding dengan 8 minus X itu sama dengan, ini 10 ya, 6 berbanding 10. Bentar, ini ada yang mau masuk. Oke, sudah. Kemudian yuk kita kalikan secara silang, maka kita akan dapatkan bahwa 10X sama dengan 6 kali 8 dikurangi 6X gitu ya. Maka kita akan dapatkan bahwa 10X itu akan sama dengan 48 dikurangi 6X. Atau kita dapatkan bahwa 16X sama dengan 48. Atau X-nya sama dengan 48 per 16 ya, 16. Oke, X-nya itu. Oke. Kemudian kira-kira ketika kita sudah mendapatkan nilai X atau panjang CF gitu ya, maka kita bisa melakukan apa lagi tuh? Apa yang kita lakukan, Juan, misalkan? Karena kita udah nemuin BF kuadrat sama CF kuadrat, F kuadratnya ya Pak? X-nya ya, CF-nya. Berarti kita bisa cari BF kuadrat sama Pak? BF kuadrat sama? EF kuadrat. Betul ya. Jadi kita coba masukkan aja. Ini bisa disederhanakan dulu ya, Juan ya. 48 per 16. Bentuk sederhananya yang paling sederhana itu berapa? Biar kita menghitungnya lebih enak ya. Iya, Pak. Berapa ini bentuk paling sederhananya? 3 ya. Oke, 3 ya. Kemudian berarti ini sama dengan 5 ya. Berarti jelas bahwa FD itu sama dengan 5. Oke, yuk kita coba mengarah kepada ide yang Juan sampaikan tadi. Bahwa lihat segitiga BCF. Tadi Juan mengatakan bahwa kita bisa mencari panjang BF dong. Bahwa BF kuadrat itu akan sama dengan BC kuadrat ditambah dengan CF kuadrat. Atau akan sama dengan 36 ditambah dengan 9 atau sama dengan 45. Atau dengan kata lain BF-nya sama dengan akar dari 45.
Nah, yang berikutnya, Juan tadi mengatakan, kita juga bisa mencari panjang FE dong. Maka pada segitiga BFE, maka kita akan mendapatkan bahwa FE kuadrat itu akan sama dengan FD kuadrat ditambah dengan DE kuadrat. Ya, kalau ini kan berkaitan dengan proses saja ya, maka ini sama dengan saya kebalik. Ini berarti 25 ditambah dengan 100 atau sama dengan 125. Oke. Pertanyaan berikutnya Juan. Kalau kita sudah mendapatkan FE kuadrat, kalau kita sudah mendapatkan BF kuadrat ya, bentuknya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu sebenarnya BF sama F-nya itu kita sederhanakan dulu. Oke. Ya. Itu kita dapat BF tambah F sama dengan BE. Oh ya, berarti FE kita bentuknya jangan FE kuadrat ya. FE sama dengan akar dari 125. Itu berapa ya? 5 akar 5, Pak. 5 akar 5. Berarti sorry. Berarti yang BF kuadrat kan juga sama ya. BF-nya berapa sama dengan? 3 akar 5 juga. 3 akar 5. Oke. Jadi kita sekarang sudah memiliki BF sama dengan 3 akar 5, sudah memiliki FE itu sama dengan 5 akar 5, maka kita bisa mencari nilai dari BF ya. Oke, saya tuliskan dulu. Bahwa BE itu akan sama dengan BF ditambah dengan FE. Atau sama dengan 3 akar 5 ditambah dengan 5 akar 5 atau sama dengan 8 akar 5. Oke. Terus apa ya yang kita lakukan ya? Kalau menurut saya Pak, sekarang fokusnya ke segitiga AEB. Oke. Itu kan AB kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan BE kuadrat. Oke. Berarti AE kuadrat sama dengan BE kuadrat kurang AB kuadrat. Oke, yuk kita tuliskan ya. Lihat segitiga ABE, ya, siku-siku. Maka akan berlaku bahwa AB kuadrat ditambah dengan AE kuadrat itu akan sama dengan BE kuadrat. Atau AE kuadrat itu akan sama dengan BE kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat, di mana BE kuadratnya itu akan sama dengan kuadrat dari 8 akar 5, itu berarti sama dengan berapa nih? 640 di... Itu BE kuadrat 8 akar 5 kuadrat sama dengan 320. 320 dikurangi dengan AB kuadratnya 36, maka kita akan dapatkan bahwa AE kuadrat itu sama dengan 284. Maka akhirnya AE itu sama dengan akar dari 284. Itu sama aja 2 akar 71, Pak. Sama dengan 2 akar 71. Oke, ya. Ya, panjang juga. Tetapi ketika anak-anak itu terbiasa dengan menjawab soal pilihan ganda, maka tentunya bukan seperti ini strategi untuk menuliskan jawaban, ya. Ini akan menghabiskan waktu jika soalnya adalah pilihan ganda. Tetapi biasanya strategi saya adalah akan tetap melatihkan bagaimana cara menuliskannya, ya, sehingga pola berpikirnya itu yang terbentuk. Ya. Nanti ketika ketemu soal pilihan ganda atau isian singkat, strateginya itu bisa menyesuaikan.
itu jauh lebih mudah daripada ketika kita mencoba melatihkan bagaimana menjawab soal pilihan ganda dan isian singkat. Suatu saat ketika ketemu soal uraian, itu biasanya akan lebih sulit untuk membentuknya. Ya, jadi saya berpikirnya ke sana sebenarnya. Kalau yang dibidik adalah KSN. Oke. Terima kasih Juan atas partisipasinya ya. Ini saya buang. Saya akan coba masuk. Ini tidak begitu bagus. Ini sebenarnya saya cek dulu yang kira-kira itu memiliki apa ya namanya konsep yang bisa lah kita pakai. Oke, saya coba ke sini aja deh ya. Nomor 6 itu sebenarnya di buku saya itu adalah soal pembuktian, tetapi ini dirubah sedikit di dalam soal kompetisi itu menjadi soal yang bentuknya isian singkat atau pilihan ganda. Jadi nilai K-nya itu berapa ya? Oke, coba barangkali ada yang sudah sampai mencoba sampai ke nomor 6. Nah, nilai K-nya di sana itu berapa ya nilai K-nya? Saya tunggu respon dari Bapak Ibu dan para siswa. Barangkali ada yang sudah menemukan ya. Rafael Nevan sudah menemukan 18. Oke. Ada lagi yang sudah mencoba 18 tapi enggak yakin ya, enggak yakin juga. Ilen itu sering mengatakan tidak yakin gitu ya. Nah, oh ini private semua ya. Oke, terima kasih atas responnya ya Rafael sama Ilen. Coba saya coba cek. Saya belum jawab toh, Pak. Itu ada tuh. 18. Itu yang tadi, Pak. Oh, ini yang tadi. Oh, gitu. Oke. Rafael dari mana, Rafael? Halo? Rafael ada di situ? Ada, Pak. Oh, Pak. Bapak ya? Pak guru ya? Murid, Pak. Murid. Oh, murid. Sekolah di mana, Rafael? Di SMPK 1 Bandung, BPK Penabur. Oh, BPK Penabur. Ya. Oke. Apa itu dia? Yang dipakai sama Rafael itu apa ya, Pak? Untuk sampai kepada jawaban 18 itu, Pak. Teori apa? Yang rumus garis bagi aja sih. Rumus garis bagi. Teorema atau bukan ya? Nggak tahu. Teorema garis bagi ya. Oke. Hanya itu? Iya, Pak. Oke, yuk kita coba aplikasikan ya, Rafael ya. Oke. Garis bagi dari sudut A. Bentar ya. Garis bagi sudut A dari sebuah segitiga ABC memotong BC di titik P. Coba saya gambarkan segitiganya dulu ya. Jadi ini ada suatu segitiga A, biar apa namanya turun. Saya hanya pindahkan ke sini aja, A, B, C. Ya. Memotong BC di titik P. Jadi saya konstruksi garis bagi di sana. Ya. Ini adalah garis bagi. Memotong BC di satu titik, katakanlah P. Jika AC itu sama dengan 2AB, AC sama dengan 2AB, berarti kan kita bisa memisalkan ini sebagai Y, ini sebagai 2Y, begitu ya? AC sama dengan 2AB. Nah, kalau kebalik, saya mohon diingatkan ya.
Dan sorry. Jika AC sama dengan 2B dan 9AP kuadrat ditambah 2BC kuadrat sama dengan KAB kuadrat, maka nilai K yang mungkin itu berapa? Oke. Saya coba tuliskan idenya si Rafael ya, Rafael. Jadi lihat segitiga ABC. AP adalah garis bagi. Ya. Maka akan berlaku apa? Bahwa BP berbanding dengan PC itu sama dengan AB berbanding dengan AC. Atau kita bisa mengatakan bahwa BP berbanding dengan PC itu sama dengan 1 berbanding dengan 2. Begitu ya, Rafael ya? Iya, Pak. Oke. Terus ketika kita sudah mendapatkan ini, apa yang bisa kita lakukan lagi, Rafael? Katakanlah ini berarti Z, ini 2Z ya, begitu ya, Rafael ya? Iya, Pak. Oke, terus? Nyari panjang AP-nya. Kita butuh nyari panjang AP-nya ya. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang besar. Yang ada rumusnya AP kuadrat sama dengan BA dikali AC. Sebentar. AP kuadrat sama dengan BA dikalikan AC dikurangi BP dikali PC. Oke. Pan, tahu enggak itu rumus apa atau teori apa, Pan? Enggak, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu, nah ini kondisinya, kondisi realnya begini ya, dan sangat sering kita temui ya. Banyak siswa yang tahu dan sering menggunakan, ya, tetapi tidak tahu itu apa sih, teori apa sih, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sangat bagus, Pak, dan sudah sangat tepat ya. Ide saya itu berbeda malah dengan idenya kamu, Pak, ya. Malah jauh lebih efektif idenya Revan ini ya. Jadi di garis bagi, teorema garis bagi itu ada 2. Yang pertama adalah yang ini, ya. Yang kedua itu yang dikatakan sama Revan tadi ya. Jadi kita akan lebih enak mengatakan begini, Pak. Karena AP itu garis bagi pada garis bagi pada segitiga ABC, maka berlaku juga bahwa AP kuadrat itu akan sama dengan AB dikali dengan AC dikurangi dengan BP dikali dengan PC. Begitu ya, Van ya? Ya, Pak. Oke. Tinggal masukkan aja, selesai. Begitu ya, Van ya? Iya. Nah, silakan dicoba ya, silakan dicoba diteruskan, itu langsung selesai. Ya. Pak, ada cara lain, Pak? Ada, ya. Kalau saya Van ya, ketika kan saya tadi mengatakan ketika kita membaca suatu soal ya, ide pertama kali yang muncul di dalam benak kita itu apa? Itu yang harus dijalankan, ya. Tidak usah takut salah dan sebagainya, itu enggak usah. Ide pertama itu jalankan aja ya. Nah, kebetulan Van, ide yang pertama kali muncul setelah kita menggunakan teorema garis bagi yang pertama ini, bentuk itu sangat familiar dengan teorema yang kita sebut sebagai teorema Stewart. Hafal teorema Stewart, Van? Apa? Hah? Apa?
Nah, coba disebutkan, Van. Ya, teorema Stewart ya, Van ya. Kita sudah menjawablah soal ini ya. Coba teorema Stewart-nya itu kayak apa, Van? AV kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BP ditambah AB kuadrat dikali CP dikurang BP kali CP kali BC. Oke. Terima kasih, Van ya. Nah, Bapak Ibu dan para siswa yang lainnya, inilah keuntungan ketika kita tahu banyak teori. Ya. Jadi pilihan untuk menjawab soal tersebut itu banyak. Pilihannya banyak. Dengan teorema Stewart mampu sampai kepada jawaban. Dengan hanya menggunakan 2 teorema pada garis bagi itu bisa sampai kepada jawaban. Ya. Nah, makanya saya mengatakan alangkah baiknya itu tahu dan hafalkan. Jadi bukan sesuatu yang jelek kok menghafalkan suatu teori, teorema atau rumus ya. Itu tidak jelek. Bagi saya itu sangat mempersingkat waktu kita dalam mengerjakan. Tetapi ya itu tadi bagusnya ya tahu ini teoremanya namanya teorema Menelaus. Tahu bahwa yang saya gunakan itu adalah teorema pada garis bagi. Jadi juri itu tidak akan bertanya, ini kenapa tiba-tiba Rafael Nevan itu nuliskan ini dasarnya apa? Nah, ketika Rafael Nevan itu mampu menuliskan pada suatu segitiga ABC, AP adalah suatu garis bagi, maka akan berlaku gitu ya, Van ya. Itu akan sangat membantu. Oke. Jadi ini tidak saya teruskan, jelas ini sudah sangat bisa terjawab ya. Oke. Nah, saya masuk ke soal terakhir di mungkin soal kedua ya. Ada satu soal yang menarik lagi ya. Ini agak-agak berat untuk yang nomor 7. Nomor 7 itu agak-agak berat ya. Saya coba masuk yang agak-agak ringan dulu ya, agak-agak ringan tetapi menarik juga ya. Menarik juga bagi saya ya. Coba misalkan begini. Misalkan inilah ya. Bagi saya ini cukup menarik ya, bagi saya cukup menarik. Saya coba sedikit merubah gambar yang ada di soal yang sesungguhnya ya. Ini dasar sekali tapi bagus ya. Oke, kita ke nomor 10 ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Silakan barangkali ada yang sudah mencoba soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 itu jawabannya berapa ya. Saya tunggu sebentar gitu ya. Kalau di soal aslinya Bapak Ibu itu tampaknya digambar bahwa BC itu tegak lurus dengan CD ya. Demikian juga AD itu tegak lurus dengan CD. Padahal di informasi itu sama sekali tidak muncul pernyataan itu. Makanya saya coba geser sedikit gitu ya, gambarnya menjadi seperti itu. Harapannya sedikit mampu menaikkan logika berpikirnya ya. Agak buyar katakanlah, saya mengatakan agak buyar logikanya jika kita menganggap itu sesuatu yang sangat istimewa, tegak lurus itu ya. Jadi gambarnya jadi kurang bagus nanti. Oke, silakan. Ada yang sudah mencoba, silakan ditulis jawabannya. Berapa? Berapa ya? Itu pembuktian ya. Atau ada yang sudah mencoba membuktikan gitu ya. Kalau jawabannya berapa susah juga menuliskannya ya. Ada yang sudah membuktikan, kemudian bisa enggak menceritakan langkah-langkahnya? Tugas saya adalah menuliskan ide dari peserta gitu ya. Silakan. Saya melihat di sini banyak tokoh-tokoh ya, siswa. Silakan.
Ada Zaki juga. Jadi ini ada Zaki, ada Adeline, ada Joel, itu satu angkatan ya, satu angkatan. Adeline, di situ Adeline? Iya, Pak. Nah, Adeline sudah mencoba belum ini soal yang nomor 10, Del? Belum, soalnya aku nggak dapet soalnya. Alah. Ya, udah masuk grup ya? Lupa juga saya ngirimkan soalnya private ya. Oke. Siapa? Ilen sudah, Len? Belum, Pak. Oke, Zaki udah, Zaki? Sudah. Zaki ya, Zaki. Oh, belum. Saya Zaki. Joel sudah, Joel? Bang, engkau sambat. Tidak pernah. Nathan sudah, Nathan? Belum ya? Oke. Coba, kenapa ini saya mengatakan soal sederhana tetapi menarik? Karena ada beberapa teori ketika kita tidak tahu itu kita susah untuk menjangkau sampai kepada jawaban. Ya, kita agak susah. Oke, yuk kita coba ya. Ini kelasnya siapa, Bu? A, B, C, D adalah suatu segi empat di mana AD sejajar BC. AD sejajar BC. Maka saya coba tuliskan simbol di sana. Jika garis bagi dari sudut DAB itu memotong CD di E. Jadi ini garis bagi. Katakanlah berarti ini X, ini X. Di E dan BE membagi dua sudut ABC. Nah, berarti ini juga garis bagi ya. Berarti katakanlah ini Y, ini Y. Oke. Buktikan bahwa AB itu sama dengan AD ditambah BC. Ya, buktikan bahwa berlaku seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba membuat suatu garis bantu ya. Garis bantu yang kita buat itu harapannya tepat ya, tepat dan konsisten. Nah, misalkan maksudnya tepat dan konsisten itu seperti apa? Misalkan begini, saya membuat suatu garis yang tegak lurus dengan AB melalui E. Misalkan begini ya, misalkan. Ini tegak lurus ya. Katakanlah apa? F ya, katakanlah F. Maka ya kita hanya tahu bahwa sudut EFB itu sama dengan 90 derajat. Tidak ada yang lainnya, ya. Kita tidak tahu apakah F itu berada di tengah-tengah AB atau enggak, kita tidak tahu ya. Itulah yang kita sebut sebagai konsisten ya. Jangan mencampur adukan sesuatu yang belum kita dapatkan informasinya secara pasti. Oke, ini saya hapus. Yuk kita coba mengolah informasi yang sudah tampak di sana, gitu ya. Oke, yang pertama begini. Sorry, belum saya aktifkan pennya. Oke, yuk kita coba lihat. Ya. Kita melihat bahwa BC itu sejajar dengan AD, ya. Maka kan setidaknya kita bisa mengatakan bahwa A, B, C, D apa ya adalah suatu bangun yang kita kenal dengan nama trapesium, ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ABCD adalah suatu jajar genjang, itu saya tidak berani. Ya. Karena kalau jajar genjang kan syaratnya menjadi bertambah, ya, Sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Saya tidak punya cukup
modal untuk bisa mengatakan itu. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa ABCD adalah suatu trapesium, itu sudah terpenuhi karena syarat dari suatu bangun yang kita katakan suatu trapesium adalah jika ada sepasang sisi yang sejajar. Maka kita sudah berani mengatakan bahwa ABCD adalah suatu trapesium, gitu ya. Kemudian karena AD dan CB itu sejajar, maka kita juga dapat informasi begini bahwa sudut B ditambah dengan sudut A itu sama dengan 180 derajat. Itu kan sifat dari kesejajaran, ya. Kondisinya begitu. Atau yang biasa dikenal oleh siswa itu namanya sudut dalam sepihak, ya, jumlahnya adalah 180. Tapi syaratnya BC itu sejajar dulu dengan AD, ya. Maka kita bisa mengatakan itu. Nah, maka kita bisa menyebutkan bahwa 2Y ditambah dengan 2X itu sama dengan 180, atau dengan kata lain bahwa Y ditambah X itu sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita coba memanfaatkan informasi itu, ya, bahwa Y ditambah X itu sama dengan 90 derajat. Lihat segitiga ABE, gitu ya. Maka kan kita bisa mengatakan bahwa X ditambah Y ditambah dengan sudut BEA itu sama dengan 180 derajat. Atau dengan kata lain, sudut BEA itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan X ditambah dengan Y, atau sama dengan 90 derajat. Oh, kita dapat informasi yang sangat berguna. Apa? Bahwa ternyata segitiga BEA adalah suatu segitiga siku-siku. Ya, informasinya itu. Itu yang kita simpan di situ. Oke. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sekarang langkah yang berikutnya setelah kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat bahwa segitiga BEA itu adalah suatu segitiga siku-siku, maka saya coba membawa kepada suatu teorema yang sangat istimewa dan berlaku pada suatu segitiga siku-siku. Yaitu apa? Teorema tentang garis berat. Bahwa pada suatu segitiga siku-siku, garis berat ke sisi miringnya itu sama dengan setengah dari sisi miringnya. Oke, berarti kita coba ambil suatu titik tengah, katakanlah F. Gitu ya. Kemudian di mana BF itu sama dengan AF, ya. Jadi pada kondisi ini kita menarik garis EF. Pada segitiga BEA, maka EF itulah yang kita kenal dengan nama garis berat, gitu ya. Mohon maaf, ini saya hapus karena ini sudah terlewat. Saya pakai untuk space untuk menganalisa temuan-temuan yang berikutnya. Oke. Nah, saya mengatakan begini, ambil F itu pertengahan dari AB, atau dengan kata lain EF itu adalah garis berat pada segitiga ABE yang siku-siku, ya, yang siku-siku. Maka kita bisa mengatakan bahwa EF itu sama dengan setengah dari AB, ya. Atau kita bisa mengatakan bahwa EF, benar ya, EF itu sama dengan AF sama dengan BF. Oke. Ya. Nah, sekarang
Berarti ini saya kasih tanda sudah sah ya. Saya kasih tanda sudah sah. Nah, sekarang lihat segitiga AFE. Segitiga AFE itu berarti segitiga apa ya? Segitiga apa ya? Sama kaki. Sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, berarti kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dan bisa kita manfaatkan? Apa ya? Sorry, sama kaki. Ya. Apa yang bisa kita manfaatkan? Bahwa sudut FEA itu sama dengan sudut FAE sama dengan X. Oh, ini X nih. Oke, nah sekarang kalau kita sudah tahu itu X, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ingat teorema kebalikan dari kesejajaran. Ya. Teorema kebalikan yang apa toh Pak? Nah, kita kan punya suatu teorema pada suatu garis yang sejajar, jika kita potong garis yang ketiga, akibatnya apa? Sudut-sudut dalamnya itu sudut-sudut dalam perseberangannya itu sama besar. Nah, teorema kebalikannya begini. Pada pada dua buah garis ya, yang dipotong oleh garis yang ketiga, jika sudut-sudut dalam berseberangannya itu sama besar, maka garis-garis tersebut itu sejajar. Coba dilihat Bapak Ibu dan para siswa, kita bisa mengatakan bahwa ini kan berarti sama dengan ini. Kan begitu ya? Maka kita bisa mengatakan karena sudut FEA itu besarnya sama dengan sudut DAE sama dengan X, maka EF itu sejajar dengan AD. Karena EF sejajar dengan AD dan F itu titik tengah, maka E itu titik tengah dari CD. Kan begitu ya. Kalau tidak sejajar, kita tidak bisa mengatakan itu. Jadi dasarnya adalah EF itu sejajar dengan AD. Jadi kita bisa melihat bahwa AD sejajar dengan EF, sejajar pula dengan BC. Kalau F titik tengah, maka pastilah E itu juga titik tengah. Jadi kita sudah dapatkan kesimpulan ini, gitu ya. Nah sekarang ada teorema lagi yang mau tidak mau kita pakai dan harus tahu ya, walaupun bukan satu-satunya ya, tetapi saya mengatakan ini mempersingkat jalan kita untuk menuju kepada pembuktian itu bernilai benar, gitu ya. Nah, kita cukup mengatakan begini. Karena F E itu titik tengah, AB dan CD, gitu ya. AD itu sejajar dengan BC, maka berlaku teorema titik tengah. Apa? Yaitu FE itu akan sama dengan AD ditambah dengan BC dibagi dengan 2. Ya, itu teorema titik tengah. FE itu sama dengan AD ditambah BC per 2. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa 2FE itu sama dengan
AD ditambah BC. Padahal FE itu sama dengan FA sama dengan AB. Maka 2FE itu dapat kita tuliskan sebagai AB. Sama dengan AD ditambah BC. Selesai. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, ini soal sederhana, tetapi betapa tidak hanya 1-2 konsep yang masuk ke dalam proses pencarian pembuktian ini. Ya, banyak, saya mengatakan banyak. Kalau ada satu saja yang bolong, ya, maka kita akan butuh lompatan yang jauh lebar, ya, semakin lebar. Itu semakin menyulitkan. Maka sekali lagi saya mengatakan bahwa semakin kita banyak tahu teori, semakin kita banyak tahu tentang teorema-teorema pada geometri, maka jalan kita untuk menuju jawaban itu menjadi banyak pilihan. Ya, pilihannya semakin banyak. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan saya dari awal kan tidak berharap muluk-muluk, ya. Saya mengatakan mungkin nanti pertemuan ini tidak banyak soal yang bisa kita kerjakan, ya. Ada juga yang menanyakan, Pak, kuncinya mana, ya. Kalau hanya sekedar pengen kunci jawaban, kalau hanya sekedar pengen soal dan jawaban, itu di buku-buku itu sudah sangat banyak, ya. Tidak akan ada habisnya. Nah, tetapi ada sesuatu yang lain ketika kita melakukan suatu tatap muka seperti ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Nah, oke, soal terakhir di geometri. Harapannya ada beberapa menit lah ketika kita tinjau di yang non geometriknya, ya. Oke. Kalau ini oke saja lah, ya. Oke, nah saya menuju ke soal ini aja deh. Oke, yang tidak begitu susah dan panjang, ya. Ini, tetapi menarik, ya, bagi saya ini menarik. Oke, ada yang sudah mencoba karena ini bukan soal pembuktian, maka ketika menuliskan di kolom chat itu mungkin jauh lebih enak, ya. Oke, pada trapesium A, B, C, D. AD itu sejajar BC. Kemudian sudut B-nya itu sama dengan 30 derajat. Saya coba tempatkan dulu, ya, sambil saya menunggu jawaban dari para siswa dan Bapak Ibu yang sudah mencoba tentunya, ya. Di sana dikatakan bahwa sudut B itu sama dengan 30 derajat dan sudut C-nya itu sama dengan 60 derajat. Oke. E, M, F, N itu masing-masing merupakan titik tengah dari AB, BC, CD, DA, gitu, ya. Saya coba kasih tanda saja bahwa masing-masing itu merupakan titik tengah, gitu, ya. Oke, cukup begini, ya. Kemudian di sana diketahui bahwa BC itu sama dengan 7 dan MN itu sama dengan 3. MN-nya sama dengan 3, BC-nya sama dengan 7. Saya tuliskan di sini aja. MN sama dengan 3, BC-nya sama dengan 7. Oke. Coba yang sudah mencoba lah, ya, sudah mencoba itu berapa yang didapatkan panjang EF-nya, ya. Saya tunggu beberapa saat, ya, Bapak, Ibu, dan para siswa yang sudah mencoba, ya, sudah mencoba.
Yang sudah mencoba dan menemukan, silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Kemudian saya coba akan melakukan diskusi kecil ya. Apa sih yang ada di dalam ide anak-anak, gitu ya. Belum ada? Oke, saya stop. Saya akan langsung melakukan tanya jawab aja deh ya. Misalkan semoga mau ya, saya coba yang siswa itu siapa ini yang siswa? Mutiara Zaluhu siswa atau Bapak Ibu guru ya? Ibu guru ya, Mutiara. Oh, ada merespon ya. Coba Jose Manurung ada di sana? Saya pernah ketemunya Josafat kayaknya. Josafat ada di sana? Josafat? Ada, Pak. Oke, Josafat kelas berapa? Kelas 7, Pak. Kelas 7. Satu angkatan dengan Joel atau bukan ya? Bukan, Pak. Oh, kita pernah ketemu enggak, Josafat? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, saya sedikit ingat dengan nama Josafat ya. Masih kelas 7 ya, Josafat ya. Berarti kita ketemu ketika di SD-nya ya. Oke, Josafat. Ada ide enggak ketika kita mendapatkan soal ini, kemudian sudah saya tempatkan tanda-tanda di gambar itu, ide yang pertama kali muncul di Josafat itu apa? Enggak ada ya? Enggak ada ide ya, Josafat? Gimana, Josafat? Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Coba saya masuk ke Joel. Joel kelas berapa sekarang, Joel? Halo? Susah sinyal ya, Joel ya. Juan masih di sana, Juan? Punya. Oh, punya ide, Juan? Sih, Pak. Belum ada. Belum ada. Oke. Siapa tadi? Rafael? Ada ide, Rafael? Masih belum nemu, Pak. Oh, masih belum nemu. Oke. Nah, terima kasih ya. Ada beberapa ide yang bisa saya jalankan ya ketika saya mencoba melihat angka-angka yang muncul di situ berkaitan dengan sudut 30-60, maka pikiran saya itu langsung tertuju kepada segitiga siku-siku 30-60, 90 tentunya. Ya. Ide saya ke sana karena kita kan sering sekali ketemu segitiga istimewa yang itu ya 30, 60, 90 ya. Kemungkinan besar itu akan bisa kita pakai di sini ya. Oke. Saya coba meneruskan idenya, kemudian saya akan bertanya dengan para siswa tentunya ya. Oke. Maka yang bisa kita lakukan adalah mencoba memperpanjang BA ya dan memperpanjang CD di sana. Oke.
maka dia akan berpotongan di satu titik, katakanlah titiknya adalah titik yang belum ada apa ini P ya, katakanlah P. Oke, nah kemudian kalau misalkan kita memperpanjang MN melewati titik D atau enggak? Nah, itu kan ketika masih ragu-ragu kita harus meyakinkan diri kita sendiri ya. Oke, nanti coba digali. Apa benar itu ketika MN itu ketika diperpanjang itu pasti melewati titik P gitu ya, titik P di sini. Nah, itu perlu dicari argumennya yang mendasari itu gitu ya. Oke. Nah, kita skip dulu yang itu ya. Nah, sekarang ini berarti kita sudah mendapatkan ada segitiga BCP ya. Berarti jelas bahwa segitiga BCP adalah siku ya. Di mana sudutnya itu ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa PM ya, PM itu sama dengan PM adalah suatu garis berat ya. PM adalah suatu garis berat. Oke, ini kita simpan dulu atau langsung aja deh. Maka apa sih yang kita dapatkan informasi berikutnya ketika kita sudah mengatakan bahwa PM adalah garis berat? Oh, ilmu yang tadi itu terpakai lagi tuh ya. Pada suatu segitiga siku-siku, garis berat ke sisi miringnya itu sama dengan setengah dari sisi miringnya. Artinya apa? Maka PM itu sama dengan setengah daripada BC atau sama dengan 7/2. Itu PM. Ya. Padahal MN itu sudah ada ya. Berarti kita bisa menemukan panjang MN-nya, panjang MN-nya. Jadi panjang PN itu sama dengan PM dikurangi dengan MN atau sama dengan 7/2 dikurangi dengan 3 atau kita dapatkan berarti sama dengan setengah gitu ya. Oke. Nah, kalau PN itu sama dengan setengah, nah kita kembali lagi kepada lihat segitiga ADP kan sama siku-siku dan kita katakan bahwa PN itu garis berat. Kan begitu ya. Maka kan kita bisa mengatakan bahwa PN itu sama dengan setengah daripada AD. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa AD itu sama dengan 2 kali PN. Atau AD-nya kita katakan dia sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nah, kalau AD-nya sama dengan 1, masalah ini menjadi selesai. Ya, masalah ini menjadi selesai. Dengan teorema midpoint theorem tadi, ya didapat juga panjang F. Ya, oke, saya tuliskan aja biar tuntas ya, biar tuntas. Oke. Oke, jadi begini. Karena F titik tengah dari AB dan dari CD, maka pastilah akan berlaku bahwa EF
itu sama dengan AD ditambah dengan BC dibagi dengan 2, atau sama dengan 1 ditambah 7 dibagi dengan 2, atau sama dengan 4. Nah, saya melihat Rafael tadi sudah menyusulkan secara private, nilainya adalah 4. Betul ya? Tapi saya juga tidak tahu apakah idenya Rafael itu sama dengan ide saya atau enggak. Saya juga tidak tahu. Ya, itu kan bisa digali ya. Jadi tidak harus sama. Apapun yang kita punyai, apapun yang kita ketahui, justru itulah yang harus kita teruskan. Berani meneruskan ide sampai kepada jawaban yang diminta di dalam soal tersebut. Ya. Ketika ternyata idenya mentok, ya udah balik aja, cari ide lain. Ya, itu terus seperti itu. Kalau sudah terbentuk seperti itu, muncul sifat pantang menyerah ketika ketemu soal yang agak-agak susah, maka belajar matematika sudah dikatakan berhasil sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, nah ini ternyata kan sudah mendekati pukul 3 ya. Oke, saya coba akan masuk ke satu soal yang non geometri ya. Jadi ketika kita berbicara tentang aljabar, ketika kita berbicara tentang bilangan, itu sebenarnya modal kita, saya mengatakan modal kita itu lebih sedikit. Ya, modal kita itu lebih sedikit. Asalkan kita tahu tentang rumus-rumus aljabar yang apa ya, standar gitu ya. Itu sudah sangat cukup kok. Sudah sangat cukup. Yang standar itu yang seperti apa toh, Pak? Coba saya misalkan keluar dulu, saya ke sini dulu ya. Walaupun nanti akan muncul teorema-teorema yang sifatnya sangat khusus ya, sangat khusus, misalkan apa namanya, teorema faktor, teorema sisa, itu kan sifatnya sangat khusus. Kemudian ada yang namanya persamaan Diopentin, itu juga sifatnya sangat khusus. Sistem persamaan ya, baik linear maupun non linear, itu juga sifatnya khusus. Tetapi banyak sekali soal-soal itu bisa diselesaikan dengan aljabar yang sederhana. Aljabar yang sederhana itu yang seperti apa? Misalkan kita asalkan tahu bahwa misalkan ini ya, X plus Y kuadrat itu sama dengan apa? X minus Y kuadrat sama dengan apa? X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan apa? X plus 3 X plus Y pangkat 3 sama dengan apa? Ini kan identitas polinom berderajat 3 gitu ya. X minus Y pangkat 3 apa, dan seterusnya. Setidaknya ketika kita sudah sampai kepada bagian yang ini, maka banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan teori bilangan maupun aljabar itu bisa terselesaikan. Ya, yang lainnya itu sifatnya apa ya, tambahan sedikit-sedikit lah bagi saya, seperti itu. Dasarnya ini. Seperti ketika kita berbicara tentang geometri, ketika sudah mahir menggunakan kekongruenan dan kesebangunan, maka 50% materi geometri itu sebenarnya sudah terserap dengan baik ya. Demikian juga ini, ketika sifat-sifat aljabar ini sudah dikuasai dengan baik, maka saya mengatakan 40-50% teori tentang aljabar itu sudah bisa terselesaikan ya, sudah bisa terselesaikan. Nah, kita coba akan masuk ke beberapa soal ya, ke beberapa soal yang sudah saya siapkan. Sayang ketika sudah saya siapkan tidak tersentuh ya, tidak tersentuh. Katakanlah di sini ya, katakanlah di sini. Ya. Oke. Nomor 13. Barangkali ada siswa-siswa yang sudah mencoba soal ini. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Tentukan penjumlahan semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Gitu ya.
Penjumlahannya ya, kalau misalkan sudah ada yang mencoba penjumlahannya, bukan nilai X-nya ya, tetapi semua nilai X yang ditemukan oleh para siswa, para peserta itu dijumlahkan, itu hasilnya berapa. Ada yang sudah mencoba? Silakan, barangkali ada yang sudah mencoba menuliskan. Oh, Rafael Nevan lagi ya. Dia menuliskan private message-nya itu jawabannya adalah 1. Oke, saya coba berdialog dengan Revan. Van, masih di situ, Van? Iya, Pak. Oke, Van. Untuk sampai kepada jawaban 1 itu yang dilakukan Revan itu apa, Van? Pertama, kedua kuas kiri kanan saya kurangi 1 dulu. Oh, dikurangi 1, oke. Nanti tuh pembilangnya dua-duanya bakal 4x. Pembilangnya bakalan akan sama dengan 4x. Oke. Berarti 1 itu nanti akan dijadikan ya. Coba Bapak Ibu, kita coba akan menerjemahkan idenya Revan ya, sehingga bisa tampak oleh peserta semuanya ya. Yang jelas ide saya berbeda dengan idenya Revan. Yuk kita coba ikuti ya idenya Revan ya. Saya hanya menuliskan ya, Van ya. Oke, jadi gini. Terbaca enggak? 3x kuadrat plus 11x minus 6 per 3x kuadrat plus 7x minus 6 dikurangi 1 ya, Van ya? Iya, Pak. Satunya itu saya tuliskan begini aja dulu enggak apa-apa ya. X kuadrat plus 13x plus 6 per x kuadrat plus 9x plus 6 kurangi 1 juga. Jadi tidak mengubah apa-apa. Satunya itu dirubah ke 3x kuadrat plus 7x minus 6 per 3x kuadrat plus 7x minus 6. Gitu ya, Van ya? Iya, Pak. Oke. 3x kuadrat plus 11x minus 6 dikurangi dengan 3x kuadrat plus 11. Apa? 11x ya? 11x. Sorry. Saya salah lihat malah. Yang saya lihat di bawahnya malah. 3x kuadrat plus 7x minus 6. Gitu ya. Per 3x kuadrat plus 7x minus 6. Sama dengan, demikian juga yang sebelah sana ya. X kuadrat plus 13x plus 6 dikurangi dengan ini ya, 3x. X kuadrat plus 9x plus 6. Begitu ya, Van ya? Iya, Pak. Per x kuadrat plus 9x plus 6. Oke. Kurungnya kita buka, maka akan didapatkan apa, Van? 4x. 4x per 3x kuadrat. 3x kuadrat plus 7x minus 6. Sama dengan yang sebelah sana, Van? 4x. 4x per x kuadrat plus 9x plus 6. Oke. Sorry. Maka ini pasti akan hilang ya. Berarti tinggal ruas kiri sama dengan ruas kanan. Begitu ya, Van ya? Iya, Pak. Atau kita tuliskan 3x kuadrat plus 7x minus 6 sama dengan x kuadrat plus 9x plus
6. Ini kita kumpulkan ya, Van ya? Iya. Ini menjadi 2x kuadrat minus Min 2x. 2x Min 12. min 12 sama dengan 0. Terus apa yang dilakukan lagi, Pak? Pakai apa? Teorema Vieta. Oh, oke. Dengan menggunakan teorema Vieta, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Gitu ya, Pak? Iya, Pak. Nah, B-nya itu sama dengan 2 per 2 atau sama dengan 1. Oke. Keren ya. Jadi Pak tidak menggunakan teorema Vieta bisa enggak, Pak? Bisa saja. Karena kan kebetulan itu bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat minus X minus 6. Bisa difaktorkan kebetulan ya, Van ya? Iya. Oke, jadi kan tidak masalah kita manual ya. Saya katakan manual menggunakan pemfaktoran boleh ya. Tetapi ada senjata yang memperingkas ya. Kita cukup mengatakan dengan menggunakan teorema Vieta, maka X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Selesai. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan para siswa itu bisa merasakan ya. Ketika kita punya teori yang semakin banyak kita kuasai, maka itu bisa menjadi jalan pintas kita untuk menjawab, untuk menyelesaikan soal. Ya, tapi sekali lagi saya juga mengatakan, walaupun itu bukan jalan satu-satunya, ya, tetapi keefektivitasannya itu jauh lebih tinggi, ya, lebih efektif. Nah, itu harapannya bisa dirasakan dan semakin menyadari itu, ya, semakin menyadari itu. Kemampuan yang harus ditambah ketika jenjang SD ke SMP itu sangat banyak. Modal kita harus ditambah sangat banyak. Ketika berhenti di SD gitu ya, sudah mencapai prestasi puncak tetapi tidak berusaha menambah gitu ya, kekeh dengan logika dasarnya gitu ya, ya itu nanti akan banyak tertinggal. Jadi beda banget antara di jenjang SD dan di jenjang SMP. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan beberapa kemampuan itu harus kita asup, ya, kemampuan logika berpikirnya, kemampuan logika tulisnya itu harus berjalan bersamaan. Ya, saya punya beberapa siswa, ya memang alumni SD masalahnya, alumni SD ya, bagus banget ya. Tetapi ketika diminta menuliskan jawaban kenapa bisa dapat itu yang kadang-kadang kelabakan. Ya, susah. Nah, disitulah kita memang harus belajar menulis gitu ya, belajar menulis. Karena kalau saya mengatakan kepada siswa saya, ketika kita terjun ke KSN, maka kita sebisa mungkin manjakan dewan juri. Manjakan dewan juri. Manjakan dengan apa? Manjakan dengan tulisan kita. Manjakan dengan logika tulis kita. Akan punya resiko ketika juri membaca tulisan kita masih muncul pertanyaan, kok bisa begini ya? Ini anak ini kok menuliskan ini dari mana ya? Nah, itu masih punya resiko bagi saya. Ya, itu belum memanjakan juri. Nah, maka manjakan juri dengan tulisan kita, dengan logika tulis kita. Oke, Bapak Ibu dan para siswa, tak terasa ya, walaupun saya katakan sedikit soal, tetapi harapannya
ada manfaat-manfaat kecil ya yang bisa diperoleh dalam aktivitas atau kegiatan pada sore hari ini. Ini bukan apa-apa, tetapi silaturahim ini seperti tujuan awalnya, harapannya kita mendapatkan 2 kegiatan yang sifatnya positif. Yaitu kita berbagi ilmu di sini, dan yang kedua adalah kita berusaha untuk merefresh rasa empati kita, ya. Rasa empati kita terhadap rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang terkena bencana. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, para peserta yang mau menyisihkan rezekinya sehingga sampai pada pukul 3 ini itu dana yang masuk ya. Saya belum ngecek ke M-Banking saya apakah ada yang tertinggal, yang terlewat dari catatan saya, tetapi saya sudah berpesan siapapun yang sudah mengirimkan itu konfirmasi ke saya. Nah, yang sudah konfirmasi, puji syukur kita sudah mendapatkan dana terkumpul sebesar Rp4.800.000. Ya. Semoga untuk kegiatan besok masih bisa menambah gitu ya. Hari Sabtu setelah kegiatan selesai di SD, segera akan saya setorkan ke lembaga pemerintah yang mengelola bantuan korban bencana alam. Pokoknya kita pasrahkan, kita percaya saja kepada beliau pengelola. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan para siswa. Yang jelas banyak sekali kekurangan. Mungkin apa yang didapatkan pada pertemuan ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa diskusi lagi, bisa sharing lagi gitu ya, di kegiatan yang lain tentunya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini nanti jawaban lengkap akan saya kirim sekitar 2 hari ke depan lah ya, insya Allah ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat sore. Mas Heri, makasih banyak. Sama-sama, Pak Teddy. Terima kasih, Pak Teddy. Ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lain. Yuk, assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.